Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini kita mendengar perumpamaan tentang talenta yang digambarkan oleh penginjil Matius. Salah satu ajaran Yesus yang sangat populer, yang menginspirasi banyak orang, bahkan kepada juga orang-orang non-Kristiani. Tetapi perumpamaan tentang talenta ini sering digunakan di luar maksud asli Yesus saat menyampaikan pengajaran ini. Dewasa ini, pada umumnya kita memahami talenta itu seturut rumusan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni pembawaan seseorang sejak lahir, yakni bakat. Bertolak dari pemahaman demikian, orang sering menggunakan kata talenta atau perumpamaan tentang talenta untuk memotivasi diri sendiri dan orang lain agar mengembangkan bakat-bakatnya. Memang pemahaman ini tentang talenta yang artinya bakat itu tidak salah. Tetapi dalam perumpamaan ini, makna talenta tidak bisa dikerdilkan hanya sebatas bakat saja. Perlu diingat bahwa Yesus menyampaikan perumpamaan tentang talenta sebagai bagian wejangannya tentang akhir zaman yang sekaligus momen penghakiman. Setiap orang itu akan diminta pertanggungjawaban atas hidupnya di dunia. Dalam menyampaikan ajarannya, Yesus menggunakan gambaran dunia investasi yang bermodalkan talenta. Sebenarnya, talenta itu merupakan satuan berat logam sekitar 30 kg. Selanjutnya, talenta digunakan sebagai satuan mata uang yang nilainya itu tergantung dari logam yang digunakan. Misalnya, satu talenta emas pasti berbeda dengan satu talenta perak atau tembaga. Ada yang mengatakan bahwa nilai satu talenta sebanding dengan upah 20 tahun buruh biasa pada zaman itu. Maka berdasarkan fakta ini dapat disimpulkan bahwa pemilik talenta dalam perumpamaan ini telah mempercayakan modal yang sangat besar kepada para hambanya untuk bisa dikembangkan. Hal itu juga berarti Tuhan ini mempercayakan talenta itu sesuai dengan kemampuan ketiga hambanya. Dua orang hamba menjalani kepercayaan tuannya dan mendapatkan laba, mendapatkan keuntungan. Mereka pun pada akhirnya mendapatkan penghargaan dari tuannya karena mereka rajin dan setia. Sedangkan hamba yang ketiga sama sekali tidak melakukan apa-apa. Tampaknya dia takut mengambil risiko kehilangan talenta tuannya. Tetapi di mata tuannya, alasan utamanya adalah kemalasan hamba itu. Hamba ini justru membuat banyak alasan pembenaran diri dan melemparkan kesalahan pada tuannya. Akibatnya, nasibnya berakhir tragis. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, lewat perumpamaan ini, Tuhan Yesus mengingatkan para pendengarnya dan kita semua bahwa Tuhan telah mempercayakan talenta kepada kita. Talenta itu bukan uang,
juga bukan sekadar bakat. Dalam konteks perumpamaan, talenta mengacu semua hal yang kita terima dari Tuhan. Dan hidup kita sendiri ini pun merupakan talenta. Iman dan sakramen-sakramen adalah talenta. Demikian juga harta duniawi, jabatan, atau apapun yang kita miliki merupakan talenta yang kita terima dari Tuhan. Kita perlu jujur pada diri sendiri dan bersyukur atas anugerah yang telah kita terima dari Tuhan. Kita harus mengelolanya agar menghasilkan buah berlipat demi kemuliaan Tuhan dan juga kebaikan sesama dan kebaikan diri sendiri. Pada akhirnya, Tuhan itu akan menghargai semua perjuangan kita. Tuhan tidak menghukum seseorang karena hasilnya kecil atau malah rugi, sejauh dia rajin dan setia berusaha. Tetapi Tuhan akan menghukum si pemalas yang tidak melakukan apa-apa terhadap anugerah yang dipercayakan kepadanya. Entah karena malas atau karena takut menderita. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, kita bertanya pada diri sendiri, apa bentuk talenta yang dipercayakan Tuhan kepadaku saat ini? Apa buah-buah usahaku sebagai orang beriman yang akan kupertanggungjawabkan kepada Tuhan? Mari Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, kita bersyukur atas sekian banyak talenta yang Tuhan berikan kepada kita, dan semoga kita kembangkan dan kita jaga, kita rawat semua talenta itu. Kenapa Tuhan beri kita talenta? Karena Tuhan mempercayakannya kepada kita, dan Tuhan yakin bahwa semua talenta yang Dia berikan itu pasti akan kita kembangkan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.